Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar di manapun Anda berada, khususnya untuk di Indonesia. Saya dari Chandra and Associate Law Firm, Lawyer and Counselors. Pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah dipublikasikan di media sosial, bahwa malam ini kami akan membahas terkait kiat-kiat restrukturisasi hutang ya, pada masa coronavirus. Nah, terkait restrukturisasi hutang, yang mesti kemudian harus dipahami adalah terlebih dahulu, apakah pada perjanjian, misalkan Anda membuat perjanjian dengan pihak debitur gitu ya, maka pertanyaannya adalah apakah di dalam perjanjian itu ada klausul yang menyatakan untuk force majeure gitu. Nah, apabila ada klausul tentang force majeure, maka dalam kondisi yang seperti ini, maka hal itu dapat memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi hutang pada masa corona. Tetapi bagaimana apabila tidak ada klausul force majeure di dalam perjanjian tersebut? Nah, apabila tidak ada klausul force majeure, itu masih juga memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi hutang, tentu saja dengan menggunakan ketentuan di dalam KUHP Perdata. Nah, apa itu, sebelum lebih lanjut saya membahas, apa itu disebut dengan force majeure ya. Jadi force majeure itu pada intinya, pada pokoknya adalah salah satu pihak itu tidak dapat menunaikan kewajibannya dikarenakan sesuatu yang di luar kemampuan dirinya, tetapi dia sudah berupaya untuk menunaikan kewajiban tersebut. Nah, itu yang disebut dengan force majeure. Jadi pertama, dia sudah tidak dapat menunaikan kewajibannya, tapi bukan berarti dia tidak mau menunaikan, sudah berupaya untuk menunaikan, tetapi tidak terjadi dikarenakan kondisi yang memang membuat dirinya tidak mampu untuk melakukan itu tersebut. Nah, itu definisi force majeure secara sederhananya begitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kondisi force seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure. Nah, untuk menilai sesuatu itu dapat dikatakan dalam kondisi force majeure, maka harus ada pihak yang berwenang untuk mengumumkan, untuk menyampaikan bahwa kondisi sedang dalam keadaan force majeure. Misalkan dalam konteks corona seperti ini, maka harus ada pihak yang dia mengumumkan bahwa kondisi ini adalah kondisi dalam keadaan force majeure, dalam keadaan yang memang sulit untuk dihindari dalam kondisi ini. Siapa itu? Tentu dalam konteks skala nasional adalah presiden, atau kemudian dibantu oleh staf-staf presiden, dalam hal ini adalah kementerian. Adapun kalau pada tingkat daerah juga dapat diumumkan oleh gubernur atau kemudian wali kota atau bupati setempat sesuai mekanismenya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam konteks ini. Nah, apabila sudah ada pengumuman dari pihak tersebut dikatakan kondisi force majeure, maka pihak yang memiliki perjanjian bisnis dapat mengupayakan untuk melakukan restrukturisasi hutang dalam konteks kondisi seperti ini. Nah, oleh karena itu inilah yang perlu kemudian harus diperhatikan dalam melakukan restrukturisasi hutang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apabila restrukturisasi hutang itu kemudian dikabulkan, maka ada penafsiran yang berbeda pada tataran praktik, yaitu ada pihak yang menyatakan pada saat kondisi force majeure itu sudah hilang, maka yang semestinya harus ditunaikan pada saat kondisi tersebut kemudian harus segera ditunaikan pada waktu setelah force majeure itu hilang. Misalkan begini, harusnya bulan ini membayar hutang, ya misalkan cicilan hutang,
tapi ternyata kondisi force majeure-nya baru selesai 2 bulan lagi. Nah, ada yang menafsirkan pada saat setelah 2 bulan berikutnya kondisi force majeure itu hilang, wabah itu sudah hilang, ada yang menafsirkan harus segera dilunasi yang 2 bulan yang sudah dilewati ini. Nah, ada yang begitu, tetapi ada juga yang menafsirkan harus kemudian tidak membayar dengan cara istilahnya dirapel begitu ya, diskaliguskan, tetapi cicilan baru masuk mulai pada pada bulan berikutnya, yaitu setelah selesainya wabah corona itu. Nah, untuk menghindari salah tafsir seperti ini, maka Anda harus segera mengajukan pada saat surat restrukturisasi itu, Anda harus segera mengajukan yang disebut dengan adendum perjanjian. Jadi membuat perjanjian, memasukkan klausul baru di dalam perjanjian itu. Apa klausulnya? Klausulnya misalnya klausulnya di dalam perjanjian itu adalah pembayaran akan dimulai misalkan begitu setelah kondisi force majeure ini hilang, atau kemudian jangka waktu pembayarannya kemudian dimundurkan lagi, ditambah lagi, atau kemudian besaran cicilannya pun kemudian dikurangi, karena setelah force majeure tentu tidak langsung pulih ekonomi itu. Nah, itulah yang harus kemudian Anda lakukan pada saat melakukan restrukturisasi, yaitu Anda segera mengajukan adendum perjanjian itu. Nah, demikianlah kiat-kiat restrukturisasi hutang pada masa pandemi coronavirus ini. Ini adalah kiat-kiat pertama. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan ada edisi kedua dan edisi ketiga. Ikuti terus channel YouTube kami, yaitu di Chandra and Associate Law Firm. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini mendapatkan manfaat bagi para pelaku usaha. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.